surat yang berlogo Garuda Pancasila. Ya, surat ini tertanggal 27 Juli. Jadi sebenarnya saya juga terkejut, surat ini sebenarnya sudah lama, 27 Juli. Tapi memang Bapak Ibu, ya, memang surat ini biasanya memang internal untuk pejabat-pejabat dan tidak dipublish sebenarnya. Tapi karena perubahan kondisi kita hari ini PJJ serba digital, jadi hal-hal yang dikonsumsi pejabat kita bisa dapat Bapak Ibu. Nah, itulah manfaatnya ya. Jadi saya kira itu salah satu berkah juga yang selama ini surat-surat yang riskan dan mereka tidak mau publish ya. Tapi pada hari ini kita bisa akses surat-surat ini dari pejabat. Dengan demikian, ini dokumen-dokumen seperti ini kita bisa membangun langkah-langkah, agenda-agenda yang taktis untuk memperjuangkan hak-hak kita. Itu saya kira Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, akan ada pengadaan ASN tahun 2022. Nah, jadi clear ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berbicara tahun 2022 akan ada pengadaan ASN. Bapak Ibu perlu dicatat, berdasarkan undang-undang ASN, yang dimaksud dengan ASN adalah 1. PNS, yang kedua P3K, dan ada lagi Bapak Ibu yang ketiga yaitu sekolah kedinasan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, ASN itu salah satunya adalah P3K, pegawai pemerintah, ya kan? P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu, surat ini ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah. Daerah ini adalah provinsi dan kabupaten. Nah, menganggap ini sangat bermanfaat, maka saya undang Ibu Aini yang dari Sumba, dari NTB, kemudian teman-teman tadi dari Dompu, Pak Samsudin. Terima kasih, karena zaman sekarang ini sudah berubah, ya. Tidak ada batasan lagi. Oh, di sana orang NTB udah nggak ada gitu lagi, ya. Sudah tidak ada pembatas di antara kita. Jadi ini salah satu keberkahan kita bisa share informasi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau untuk daerah kabupaten, maka itu adalah satuan SD dan SMP. Jadi saya bicara pada satuan SD dan SMP Utara. Jadi ini Bapak Ibu ya. Nah, lalu apa intinya Bapak Ibu di dalam surat ini? Ya, intinya adalah pengadaan ASN dilakukan hanya untuk P3K. Artinya Bapak Ibu tidak ada pengusulan CPNS 2022 tidak ada berdasarkan perintah ini, perintahnya adalah untuk mengusulkan P3K ya. P3K ini ada dua, ada P3K yang guru, ada P3K yang non-guru ya, tetapi tetap proseduralnya dan guru ya, tetapi tetap proseduralnya dan pengajuannya tetap sama. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam penyampaian usulan kebutuhan P3K pada e-formasi ya Bapak Ibu. Saya ulangi Bapak Ibu, diusulkan melalui e-formasi. E-formasi ini adalah satu aplikasi yang ada di kepegawaian.
Saya ulangi Bapak Ibu. Aplikasi e-formasi ini adalah salah satu aplikasi yang ada di kota. Penetapan kota Bapak Ibu harus diisi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan melalui e-formasi. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu contohnya ya. Mohon maaf, bukan ini ya Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, ini adalah, seperti inilah Bapak Ibu. Jadi e-formasi itu adalah satu aplikasi yang dari e-formasi itulah nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk penetapan kota. Ya, yang akan suratnya dikeluarkan oleh Menpan RB ya, dan itu diambil dari sini Bapak Ibu. Nah, ada sekolah ID ya, mungkin sekolah ID, mungkin ID yang mereka tentukan, ada NPSN. Jadi tolong Bapak Ibu, data yang dikirim ke kami wajib ada NPSN-nya. Kemudian ada nama sekolah. Kemudian ada ini ASN, maksudnya mungkin ASN di sekolah itu. Nah, ini proyeksi. Proyeksi ini artinya Bapak Ibu adalah usulan. Ya, kalau saya hubungkan dengan surat tadi, memproyeksi itu kan artinya ke depan. Ya, jadi usulan. Nah, misalnya di SMA 1 Patuleu Barat, Nusa Tenggara Timur, itu proyeksinya 1. Jadi Pak Samsudin, itu nama itu harus dimasukkan Pak di sini. Nah, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, ternyata yang dimasukkan itu bukan nama guru, tapi nama sekolah dan mata pelajaran. Tetapi di sini disebut dengan jabatan. Contoh, geografi. Itu kotanya berapa di SMA Negeri 1 Patuleu Barat? Kotanya ada 1. Berapa? Tapi ini sebagai contoh. Di sini tidak ada PAI. Maka dapat dipastikan ya Bapak Ibu, di Nusa Tenggara Timur misalnya tidak ada kota PAI. Nah, ini sangat penting ya. Walaupun ini bukan nama guru, tapi nama sekolah dan mata pelajaran. Tetapi di sini disebut dengan jabatan. Contoh, geografi. Itu kotanya berapa di SMA Negeri 1 Patuleu Barat? Kotanya ada 1. Berapa? Tapi ini sebagai contoh. Di sini tidak ada PAI. Maka dapat dipastikan ya Bapak Ibu, di Nusa Tenggara Timur misalnya tidak ada kota PAI. Tidak meraba-raba ya, tidak menganggap bahwa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang imajiner, tapi yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang kita sudah analisa dan kita sudah pahami bagaimana konstruksi ya, pengusulan kota untuk P3K, termasuk di dalamnya mudah-mudahan PAI. Nah, di sini Bapak Ibu, jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merujuk pada peraturan presiden. Nah, itu saya kira mungkin kriterianya. Kemudian instansi melakukan pembaharuan data terkait struktur organisasi, analisis jabatan. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi dilakukan pembaharuan data. Jadi bisa jadi mereka sudah punya data, tetapi dibuat lagi langkah-langkah untuk pembaharuan. Jadi hari ini saya ingin mereka itu supaya sama-sama tetap mengupdate ini. Saya ingin supaya mereka tetap proaktif, supaya masuk nama sekolahnya. Kalau nama dia sudah masuk, berarti nama sekolahnya masuk. Saya ulangi Bapak Ibu, jadi yang diinput itu nanti tapi nama sekolahnya. Tentu kalau sekolahnya masuk, berarti kan
punya sekolah, dan dia nanti ya jika ditetapkan akan bisa mengikuti ujian P3K, kotanya di sekolah yang bersangkutan. Jadi itu hal yang sangat penting yang perlu kita pahami Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada pembaharuan di sini Bapak Ibu. Makanya kita harus proaktif. Nah, instansi dalam penyampaian usulan kebutuhan wajib memperhatikan jumlah pegawai. Nah, ini artinya mereka harus menganalisis berapa yang pensiun. Saya kira itu ruang lingkup mereka ya. Bagi instansi daerah, kebutuhan guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, jadi khusus untuk guru, maka nanti untuk menginput data di dalam aplikasi informasi ini, maka mereka nanti menerima data dan ketentuan dan ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya kalau ruang lingkupnya kabupaten, maka dia nanti dari Kepala Dinas Pendidikan. Nah, Kepala Dinas itu biasanya nanti dikelola oleh Kabid GTK. Tolong Bapak Ibu dicatat, itu nanti bolanya itu ada di Kabid GTK. Kabid GTK lah yang memastikan berapa kebutuhan kota P3K di Kabupaten Dompu, berapa kota kabupaten misalnya di Sumbawa misalnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, itu penting juga agar kita bisa membangun relasi ya, langsung kepada personal Kabid GTK-nya. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu di wilayah saya, sehingga saya menggagas pertemuan secara mendadak pada malam hari ini karena adanya respon yang sangat baik dari pejabat agar saya diminta untuk mengirimkan backup data. Jadi itu sebuah penghormatan ya Bapak Ibu, seorang pejabat ya di dinas yang punya hak untuk mengusulkan data ini, dia minta kepada kita mengirim data ke dia. Dia sudah punya data, tapi dia ingin ada data dari kita sebagai backup. Ibaratnya Bapak Ibu, jangan sampai ada sekolah yang sekolah itu butuh guru PT-nya tidak masuk di meja pejabat yang bersangkutan. Itu saya kira Bapak Ibu poin penting yang ingin sampaikan secara umum sebagai referensi teman-teman yang ada di Binjai, ada tadi bergabung dari Medan, dari Dompu, dari Jawa, mungkin ini sudah masuk beberapa dari provinsi lain. Nah, informasi ini ya Bapak Ibu itu diusulkan paling lambat 14 September. Saya ulangi Bapak Ibu, pengusulan, pembaharuan, usulan data P3K itu dari dinas ke aplikasi informasi tanggal 14 paling lambat. Jadi artinya kita pahami Bapak Ibu bahwa tanggal 14 itu ditutup atau ditutup malamnya apakah besoknya. Tapi yang jelas tanggal 14 sudah ditutup Bapak Ibu. Tidak bisa lagi mengajukan Bapak Ibu advokasi, langkah-langkah pendampingan untuk memastikan adanya usulan itu, maka adanya komunikasi yang baik antara pejabat di sana dan kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk ikut ya memberikan partisipasi terkait dengan database. Nah, baik Bapak Ibu, kalau sekolahnya sudah ada, itu berarti nanti gurunya udah otomatis punya punya kota di sana di sekolahnya. Jadi nanti yang dikirim ke informasi itu tapi nama sekolah, ya, karena yang diusulkan bukan personal ibu atau bapak, tapi adalah kota yang dikirim, ya, dan kemudian itulah nanti yang dijadikan dasar untuk penetapan SK dari Menpan, ya, yaitu SK penetapan kota. Nah, kemudian
saya dapat laporan ada sekolah yang tidak kota P3-nya yang di tahun 2021, Bapak Ibu. Ya, jadi mereka menganalisanya tidak sampai seperti kita. Ya, karena mereka melihat sekolah ya dan kebutuhan kota. Tapi ternyata di lapangan ada sekolah, ada kota, ada siswanya. Jadi seharusnya kan dilihat dulu ajar apa dia di sekolah itu, ya. Nah, jadi kami berinisiatif, kami buat jumlah kelas, kemudian kami buat jumlah siswa. Nah, bagi Bapak Ibu